Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang calon presiden muda bernama Jang Junik. Dia adalah kandidat terkuat dalam pemilihan umum presiden Korea yang mendatang. Junik juga mempunyai seorang istri yang cantik bernama Moonju. Moonju sendiri berprofesi sebagai duta PBB bagi Korea. Nah, karena khawatir dengan keamanan dari sang istri, Junik selalu mengirim orang untuk terus mengawasi Moonju yang membuat Moonju bertanya mengapa Junik selalu meningkatkan keamanan untuk dirinya. Faktanya, Junik adalah calon presiden yang mempunyai visi untuk menyatukan Korea Selatan dan Korea Utara. Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat yang mengecam dan karena hal itulah ia ingin istrinya aman saat menjalani aktivitasnya. Nah, karena perlakuan dari suaminya tersebut, Moonju tiba-tiba mengundurkan diri sebagai duta PBB dan langsung kembali ke Korea karena ia ingin hidupnya tenang. Lalu, kita akan diperlihatkan presiden Korea saat itu bernama Kyung-sin. Ia bertemu dengan Moonju dan bertanya mengapa Moonju mengundurkan diri dari kedutaan besar, padahal Kyung-sin sangat suka dengan kinerjanya selama ini. Kyung-sin juga mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan misi dari Junik yang ingin menyatukan Korea menjadi satu, karena menurutnya itu akan merugikan Korea Selatan yang sudah lebih maju dari Korea Utara. Namun, Moonju tidak bisa berbuat apa-apa dan ia akan tetap mendukung apa yang dilakukan suaminya itu. Karena menurutnya, keputusan dari Junik pasti mempunyai maksud yang baik. Nah, Moonju sendiri mempunyai teman wanita bernama Michi, di mana Michi ini adalah teman terdekat yang dipunyai oleh Moonju dan selalu berada di sisi Moonju kapanpun dan dimanapun Moonju berada. Singkatnya, saat itu Moonju mendapatkan hadiah kalung salib mewah dari Junik yang mengatakan jika kalung itu sedang tren di dunia. Lalu, Junik mengatakan jika ia ingin menceritakan sesuatu kepada Moonju, namun ia akan menceritakannya setelah acara misa di gereja besok. Mendengar hal tersebut, Moonju pun penasaran apa yang sebenarnya Junik sembunyikan darinya, di mana Junik tetap akan memberitahukan Moonju setelah acara misa besok. Keesokan harinya, mereka datang ke gereja untuk merayakan misa di sana, di mana saat itu banyak sekali masyarakat yang melakukan demo kepada Junik karena tidak setuju dengan visi Junik yang akan menyatukan Korea. Saat masuk ke gereja, terlihat ada seorang pria bernama Sanho yang sedang merekam acara misa tersebut, di mana saat itu ia terfokus kepada Moonju dan Moonju juga saat itu menyadari kehadiran dari Sanho yang terus memperhatikannya. Junik lalu memerintahkan salah satu bawahannya yang bernama Chang Hee untuk mengirim semua pasukan keamanan keluar karena acara akan segera dimulai. Walaupun Chang Hee ragu dengan keputusan itu, namun ia tidak bisa menolak perintah dari Junik. Singkatnya, acara misa pun dimulai di mana saat itu Junik akan membacakan pidatonya. Nah, di kursi jemaat ada seorang pria berbaju tentara yang gerak-geriknya mencurigakan, di mana setelah ia meletakkan Alkitab di kursi, ia langsung maju dan memanggil nama Junik. Lalu pria itu mengeluarkan pistol dan langsung menembak Junik dengan mengatakan jika Junik adalah seorang pengkhianat. Seketika, semua orang pun berhamburan keluar gereja setelah mendengar tembakan tersebut. Berbeda dengan Moonju, saat itu dirinya justru maju menghampiri Junik dan berusaha menghalangi pria itu menembak Junik lagi. Dan ketika pria itu akan menembak lagi, tiba-tiba Sanho datang dan langsung menghentikan pria tersebut, di mana saat itu si pria langsung memakan obat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sanho sempat mencegah pria itu mengakhiri hidupnya, namun ia terlambat. Kejadian itu langsung viral di media, di mana Junik langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya, dokter tidak bisa menyelamatkannya karena Junik telah kehilangan banyak sekali darah. Mendengar hal tersebut, Moonju pun langsung syok dan lemas tidak percaya. Beberapa hari kemudian, Moonju makan malam bersama keluarga Junik, di mana saat itu adik Junik yang bernama Junsang akan mengajukan diri untuk menggantikan Junik sebagai calon presiden. Akan tetapi, ibu mereka yang bernama Lim Ok tidak setuju karena menganggap jika Junsang tidak mampu dan berharap putranya itu menjadi jaksa saja. Tak berselang lama, datanglah pengacara pribadi Junik, di mana ia membawa surat wasiat dari Junik, di mana ternyata semua harta kekayaan Junik akan diberikan kepada Moonju. Sepeser pun keluarga Junik tidak mendapatkan harta dari Junik, bahkan rumah itu pun kini akan resmi menjadi milik Moonju. Mendengar wasiat tersebut tentu saja membuat mereka tidak setuju, terutama Lim Ok dan sang nenek, karena menurut mereka itu semua tidak adil. Mengetahui jika semua keluarga Junik sangat menginginkan harta tersebut, kini Moonju jadi sadar mengapa Junik justru menyerahkan semua hartanya kepada dirinya.
Alhasil, mereka pun akan menggugat harta tersebut karena menganggap mereka mempunyai hak mendapatkan harta itu. Mendengar hal itu, Munju pun tidak peduli dan menyuruh mereka untuk menggugat saja. Bahkan saat itu Munju juga mengusir mereka dari rumah tersebut karena rumah itu sudah menjadi miliknya. Kemudian, Junsang mendatangi Munju di mana ia membujuk agar Munju menggunakan semua kekayaan yang diberikan oleh Junik untuk membiayai dirinya menjadi seorang presiden. Namun tentu saja Munju tidak akan mau membantu Junsang. Di sisi lain, Sanho mendapatkan panggilan di mana ternyata Sanho ini adalah seorang prajurit bayaran dari anggota yang bernama Valkyrie. Saat itu, Sanho mendapatkan tawaran pekerjaan untuk melindungi seseorang yang ternyata adalah Munju. Namun, Sanho belum tahu siapa klien yang menyuruhnya itu. Sanho pun lalu menolaknya karena setelah lama ia mengikuti semua kegiatan Munju berhari-hari, Sanho mengira jika Munju tidak perlu mendapatkan penjagaan karena menurut Sanho, Munju adalah wanita yang kuat dan mandiri. Lalu di suatu malam, Munju yang sedang lari-lari bertemu dengan Sanho di mana saat itu Sanho memberikan kalung milik Munju yang tertinggal di gereja. Munju pun sadar jika Sanho adalah pria yang menolongnya di gereja waktu itu. Dan di saat itu Sanho mengajak Munju untuk kabur dari sana karena Munju sedang diikuti oleh beberapa orang. Alhasil, Sanho langsung membawa Munju naik ke perbukitan dan mengatakan jika ia sudah hafal area tersebut dan orang-orang itu tidak akan bisa menemukan mereka. Kemudian Munju bertanya pada Sanho perkataan apa yang dikatakan oleh si pria yang membunuh Junik sebelum ia tewas. Sanho menjawab jika pria itu mengatakan Junik adalah mata-mata, membuat Munju pun bingung dengan maksud perkataan tersebut. Sanho yakin pasti ada orang di balik terbunuhnya Junik, karena saat melihat rekaman video, pria itu meletakkan sebuah kertas di dalam Alkitab sebelum membunuh Junik, di mana di kertas tersebut terdapat sebuah nomor telepon. Lalu karena penasaran, Sanho pun mencoba menelepon nomor tersebut, namun nomornya tidak aktif. Dan beberapa saat kemudian, beberapa orang pun mendatangi lokasi telepon umum yang baru saja digunakan oleh Sanho, membuat Sanho yakin jika orang di balik nomor itu pasti orang yang berkuasa. Kemudian di rekaman CCTV juga terlihat sebelum masuk ke gereja, pria tersebut bertemu dengan seseorang yang ada di dalam mobil, yang ternyata adalah Junsang, membuat Munju pun terkejut. Lalu, scene akan berpindah ke seorang pria bernama Anderson, di mana dirinya adalah seorang menteri luar negeri dari Korea yang sering berhubungan dengan Junik. Nah, mereka sering membicarakan masa depan Korea yang ingin mereka satukan kembali, di mana saat itu Anderson datang ke rapat kenegaraan Amerika yang dihadiri Presiden Amerika. Anderson saat itu menyadari jika Amerika ingin menyatakan perang terhadap Korea Utara dengan menggunakan nuklir, di mana itu akan membahayakan warga Korea Selatan juga. Alhasil untuk mencegah itu terjadi, Anderson terus memberikan pesan kepada Junik agar jika Junik menjadi presiden nantinya, maka ia bisa menyatukan Korea. Dengan begitu semua negara akan aman dan damai. Sementara itu, Munju mendatangi Chang He untuk bertanya apa sebenarnya tujuan Junik dulu sampai meningkatkan keamanan terhadap dirinya. Chang He menjawab jika ia tidak tahu, namun saat itu Junik selalu sibuk menelepon seseorang, di mana saat sedang bepergian, Junik juga sadar jika ia sedang diikuti oleh seseorang yang Junik panggil sebagai Tupai. Alhasil, Munju pun teringat dengan cerita Junik jika ia sering memanggil adiknya Junsang dengan sebutan Tupai. Sementara itu, Minji sedang mengawasi keluarga dari pria yang membunuh Junik, di mana saat itu keluarga itu dibawa oleh beberapa orang ke suatu tempat, membuat Minji pun langsung mengikuti mereka. Di sisi lain, tiba-tiba saja sang pastor meminta agar Sanho pergi dari Korea. Sanho pun bertanya mengapa pastor menyuruhnya untuk pergi, di mana si pastor tak menjawabnya dan hanya ingin Sanho hidup dengan damai. Lalu Sanho juga bertanya apa yang sering dibicarakan oleh Junik dengan si pastor. Namun si pastor tidak mau menjawab dan hanya ingin Sanho pergi dari Korea lalu menemui neneknya yang ternyata berada di Korea Utara. Setelah itu, si pastor juga memberikan kalung yang dipercaya oleh si pastor jika kalung itu adalah kalung keselamatan. Sementara itu, Michi yang mengikuti orang-orang tadi sampai di bandara, di mana saat itu Michi malah ketahuan dan langsung ditangkap. Muju yang saat itu juga menyusul Minji kini kehilangan jejaknya, di mana ia langsung meneleponnya dan yang mengangkat telepon tersebut adalah Junsang yang meminta Munju untuk datang ke tempatnya jika tidak ingin Minji dalam bahaya. Setelah bertemu, Munju langsung bertanya mengapa Junsang selalu mengikuti kakaknya Junik.
Junsang pun menjawab jika kakaknya adalah mata-mata Korea Utara, membuat Munju pun tidak percaya. Namun Junsang kembali mengungkapkan jika Munju seharusnya curiga dengan kedatangan Sanho yang tiba-tiba menyelamatkan dirinya di gereja. Junsang mengatakan jika Sanho adalah pasukan bayaran teratas Valkyrie yang sering dibayar untuk sebuah misi, di mana Junsang curiga jika kehadiran Sanho di sana juga ada kaitannya dengan kematian Junik. Namun, di sini Munju tetap tidak percaya jika suaminya adalah seorang mata-mata, karena ia tahu betul siapa Junik. Munju berjanji jika ia akan mengungkap kebenaran tentang kematian suaminya. Setelah itu, Munju berbicara pada Michi, di mana ia menyuruh Michi untuk bersabar karena ia akan berusaha membebaskannya. Sementara itu, Sanho yang berada di pelabuhan menemukan kertas putih seperti yang dimiliki oleh pria pembunuh Junik di buku Alkitab milik pastor, membuat Sanho curiga jika sedang terjadi sesuatu pada si pastor. Nah, kebetulan di gereja juga ada Munju yang ingin berbicara pada pastor, namun saat Munju masuk, ia melihat pastor yang sudah tergeletak. Dan ketika akan mendekatinya, tiba-tiba Sanho keluar dan menyuruh Munju untuk diam karena ada orang di sana. Sanho mengatakan jika pastor telah kehilangan nyawanya setelah diracun, dan tak lama ada orang yang berusaha masuk ke dalam mencari sesuatu, membuat Sanho langsung melumpuhkan orang tersebut. Namun sayangnya orang itu berhasil kabur lewat jendela setelah ada petugas keamanan yang datang ke sana. Setelah itu, Sanho langsung mengajak Munju masuk ke ruangan rahasia yang berada di dalam gereja agar tidak ketahuan oleh keamanan. Di sisi lain, Lim Ok didatangi bawahan presiden yang faktanya dia adalah kepala BIN bernama Eun-hak. Lim Ok bertanya mengenai nasib putranya yang sangat tragis, di mana Eun-hak menjelaskan jika kemungkinan Junik adalah seorang mata-mata dari Korea Utara, membuat Lim Ok pun tidak percaya akan hal tersebut. Namun Eun-hak menjawab jika mereka semua sudah melakukan penyelidikan dan yakin jika Junik memang seorang mata-mata yang memang sengaja dihilangkan nyawanya oleh pihak Amerika. Lalu Eun-hak juga memberikan data mengenai Sanho, di mana Eun-hak menyuruh agar Lim Ok berhati-hati padanya karena Eun-hak curiga jika Sanho ada hubungannya dengan kematian Junik, karena saat itu ia berada di gereja. Sementara itu, Munju mulai curiga kepada Sanho karena Sanho selalu ada di TKP saat kematian Junik dan juga si pastor. Namun Sanho meyakinkan Munju, di mana ia malah bertanya jika Munju tidak percaya padanya mengapa ia malah ikut bersamanya ke ruangan rahasia tersebut. Kemudian, Sanho menuju ke ruangan penyimpanan anggur, di mana Sanho teringat jika si pastor pernah berkata jika ia akan meminum anggur itu lagi jika Sanho kembali ke gereja. Dan ketika menemukan botol dengan tutup salib, Sanho membukanya di mana di dalamnya ternyata berisi sesuatu. Saat dibuka, isinya adalah sebuah surat dan juga foto sebuah kapal selam. Surat tersebut ternyata berasal dari Anderson yang dikirim kepada Junik saat itu, di mana mereka membahas tentang kapal selam milik Korea Utara yang kemungkinan akan menyerang Amerika. Saat itu, Anderson mendapatkan info jika kapal itu memang milik Korea Utara yang sedang menuju ke Samudra Pasifik, di mana kemungkinan kapal tersebut akan meluncurkan nuklir ke Amerika, membuat para petinggi Amerika saat itu berencana akan menyerang Korea Utara terlebih dahulu. Namun saat itu Anderson tidak setuju karena jika itu dilakukan maka Korea Selatan juga akan terkena dampaknya. Anderson mencoba meyakinkan Menteri Pertahanan Amerika jika Korea Utara tidak mungkin mempunyai modal untuk membuat kapal selam yang bersenjata nuklir seperti yang diperkirakan. Namun Menteri Pertahanan Amerika itu tidak percaya dan tetap akan menyerang Korea Utara. Dan karena masalah tersebutlah Anderson meminta bantuan kepada Junik, di mana ia menuliskan semuanya di dalam kertas yang ia kirim itu. Mengetahui akan terjadi perang besar, mereka berdua pun akhirnya pergi, di mana Munju mengatakan jika Sanho harus menyelamatkan keluarganya yang berada di Korea Utara, sementara untuk urusan Korea Selatan akan diambil alih oleh Munju karena ia mempunyai sebuah rencana. Setelah itu, Munju menemui presiden, di mana saat itu ia diizinkan untuk masuk ke dalam mobilnya untuk berbicara. Munju kemudian memberikan surat yang dikirim Anderson kepada Junik, di mana setelah membacanya presiden langsung membakar surat tersebut. Presiden Kyung-sin berkata jika kematian Junik memang rencana dari Amerika karena Junik merupakan seorang mata-mata. Jadi menurut Kyung-sin sebaiknya Munju pergi saja dari Korea karena ia tidak akan bisa menyelesaikan masalah perang yang akan terjadi. Apalagi sampai akan menyatukan kembali Korea, karena Amerika pasti tidak akan setuju dan akan menghalalkan segala cara untuk menghalangi. Alhasil, karena presiden tidak mau mendengarkan apa keinginan Munju, akhirnya Munju pun sadar jika ia harus bergerak sendiri. Sementara itu, Sanho tiba di Cina untuk menuju Korea Utara,
di mana di sana ia meminta bantuan kepada orang setempat agar membawanya ke perbatasan. Namun sesamanya di sana, Sanho malah tidak bisa pergi karena penjagaan tentara Korea Utara sangat gencar akhir-akhir ini. Bahkan saat itu, Sanho melihat ada satu keluarga dibunuh di dalam kapal karena berusaha kabur dari Korea Utara. Di sisi lain, Munju menemui ibu mertuanya Lim Ok, di mana saat itu Munju meminta bantuan kepada Lim Ok agar menjadikannya sebagai calon presiden pengganti Junik. Jika Lim Ok setuju, maka Munju akan memberikan semua harta warisan Junik kepadanya, termasuk rumah itu. Mendapatkan tawaran tersebut, Lim Ok pun sangat tertarik dan akhirnya menyetujui perjanjiannya. Kemudian, Munju meminta agar Lim Ok mengirim Chun Sang ke luar negeri agar ia tidak mengganggu. Lalu setelah itu, ia harus membebaskan Michi karena Michi akan membantu Munju sebagai calon presiden. Kembali ke Sanho, karena saat itu ia tidak bisa pergi ke Korea Utara, akhirnya Sanho memutuskan untuk menerima tawaran dari klien Valkyrie untuk melindungi Munju, di mana ia akan segera kembali ke Korea untuk melakukan tugas tersebut. Di sisi lain, Munju mendatangi seorang pria bernama Pak Im, di mana Pak Im adalah orang yang sering berdiskusi dengan Junik dulu. Pak Im adalah seorang penulis yang selalu memberikan wejangan-wejangan kepada Junik. Munju lalu mengungkapkan jika riwayat telepon Junik sebelum meninggal salah satunya adalah Pak Im, di mana Munju penasaran apa yang mereka bicarakan. Pak Im menjawab jika mereka berdua memang sempat bertemu, di mana saat itu Junik memberitahu surat yang dikirim oleh Anderson. Nah, tujuan Munju ke sana adalah untuk meminta bantuan kepada Pak Im, di mana Munju mengatakan jika ia akan meneruskan apa yang diinginkan oleh Junik, yaitu menyatukan Korea dengan mencalonkan diri sebagai presiden menggantikan Junik. Sementara itu, Lim Ok mulai bergerak, di mana saat itu ia menggunakan media untuk meningkatkan elektabilitas Munju, istri dari Junik yang dengan berani melindungi suaminya ketika ditembak oleh pria tentara. Setelah itu, Lim Ok juga mendatangi ketua partai Junik, di mana saat itu si ketua partai tidak setuju dengan usulan Lim Ok yang akan menjadikan Munju sebagai calon presiden menggantikan Junik. Namun saat itu, Lim Ok mengancam akan membocorkan kartu as dari ketua partai jika sebenarnya ia memiliki anak haram, membuat si ketua partai pun ketakutan dan akhirnya akan menjadikan Munju sebagai calon presiden yang baru. Di sisi lain, Munju menemui Chun Sang, di mana saat itu Munju mengancam akan membongkar kartu as Chun Sang, di mana jika kartu as itu dibuka maka namanya akan jelek. Namun Chun Sang menganggap jika Munju hanya menggertak saja, di mana saat itu Munju langsung memperlihatkan bukti kuat yang membuat Chun Sang sadar jika ini semua adalah perbuatan dari ibunya. Selain itu, Chun Sang juga disuruh pergi ke luar negeri, di mana ia sangat marah dan tidak percaya jika ibunya kini malah membela Munju. Lim Ok sendiri kini terus bergerak mendekati para petinggi-petinggi kenalannya hingga keesokan harinya ketua partai mengumumkan jika ia sudah menemukan calon pengganti Junik yang tidak lain adalah Munju, istri dari Junik. Chang He kemudian memberitahu Munju jika elektabilitas Munju kini meningkat drastis, di mana kini Munju menjadi kandidat terkuat untuk menjadi seorang presiden. Namun, kini mereka masih kesulitan untuk mencari keberadaan Anderson karena mereka sangat membutuhkan informasi darinya. Kemudian tak berselang lama, Lim Ok datang, di mana ia memberikan naskah pidato pertama Munju dan menyuruh Munju membaca naskah tersebut ketika melakukan kampanye pertamanya besok. Sanho yang kini sudah sampai di Korea lalu menemui rekannya dari Valkyrie, di mana saat itu Sanho menandatangani kontrak untuk melindungi Munju sesuai keinginan dari klien mereka yang entah itu siapa. Sementara itu, si presiden tiba-tiba menelepon Munju, di mana ia merasa kecewa karena Munju seperti berkhianat kepadanya setelah mencalonkan diri menjadi presiden, karena dengan begitu mereka akan menjadi musuh di pemilihan umum berikutnya. Namun meski begitu, Presiden Kyung Sin tetap memperingatkan Munju untuk berhati-hati karena Amerika pasti tidak akan tinggal diam dengan visi yang akan dilakukan oleh Munju. Keesokan harinya, hari kampanye Munju tiba, di mana pertama ia akan pergi ke pemakaman para petinggi Korea terdahulu yang di sana juga didatangi banyak sekali masyarakat. Munju pun berterima kasih kepada masyarakat yang hadir saat itu. Sementara Sang Ho bersiap di gedung seberang acara kampanye untuk melindungi Munju. Kembali ke Munju, saat itu ia akan dijadwalkan pergi ke tempat kampanye menggunakan kereta, yang mana Sang Ho mendapatkan informasi jika di kereta itulah Munju akan dibunuh menggunakan bom. Alhasil, Sang Ho langsung menemui Chang He dan mengatakan jika ia harus berbicara pada Munju. Kemudian diteleponlah Munju
di mana saat itu Sanho memberitahu agar Munju tidak duduk di kursinya. Namun sayangnya Munju tidak mengerti dan langsung duduk saja. Alhasil, Sanho pun memperingatkan Munju agar tidak bergerak ataupun beranjak dari tempat duduknya itu, karena kursi tersebut sudah dipasangi bom oleh orang yang ada di sana tadi. Hal tersebut tentu membuat Munju terkejut dan Sanho langsung akan menuju ke stasiun pemberhentian berikutnya. Sesampainya di sana, Sanho langsung masuk ke dalam di mana ia langsung membuka kursi tersebut yang memang benar ada bom yang terpasang di sana. Saat itu, para polisi juga datang di mana Sanho menyuruh agar mereka segera mengamankan para penumpang lainnya. Dan karena waktunya yang sudah mepet, akhirnya Sanho menggantikan posisi Munju di mana Sanho lah yang akan duduk di sana, sementara Munju akhirnya bisa keluar dari kereta. Kemudian ketika waktu hampir habis, Sanho langsung melompat di mana ledakan pun terjadi menghancurkan kursi-kursi yang ada. Munju pun merasa khawatir dengan keadaan Sanho, namun beruntungnya saat itu Sanho selamat dan hanya mendapatkan sedikit luka saja. Setelah itu, Sanho pun dirawat oleh para medis yang sudah datang, sementara Munju melanjutkan perjalanannya menuju ke lokasi kampanye karena masyarakat sudah menunggunya di sana. Lalu saat akan berangkat, Munju sudah tidak melihat keberadaan Sanho yang entah pergi kemana. Singkatnya, Munju akhirnya sampai di mana ia langsung naik ke panggung dan disambut oleh pendukung-pendukungnya. Sementara Sanho ternyata sudah sampai di gedung sebelah untuk terus mengawasi Munju menggunakan senapannya. Setelah itu, Munju langsung memperkenalkan diri sebagai calon presiden baru dan melakukan orasinya. Namun ternyata orasinya itu berbeda dengan naskah yang diberikan oleh Lim Ok. Namun meski begitu, orasi dari Munju tidak melenceng jauh dari apa yang diinginkan oleh Lim Ok, sehingga Lim Ok membiarkan Munju berbicara sesuai versinya sendiri. Semua orang pun sangat kagum dengan orasi yang disampaikan oleh Munju, tak terkecuali Lim Ok, ibu mertuanya, dan juga si ketua partai. Setelah kampanye selesai, Munju dan Sanho pergi ke kantor polisi untuk ditanyai mengenai bom tadi, di mana saat itu mereka hanya saling bertatapan saja tanpa saling berbicara satu sama lain. Kemudian malam harinya saat Munju sedang menyendiri di gereja, tiba-tiba Sanho datang, membuat Munju bertanya-tanya mengapa ia selalu ada. Sanho menjawab jika kini ia menerima tugas dari seorang klien untuk melindungi Munju, di mana Sanho yakin jika Munju adalah target utama setelah Junik tewas. Kemudian Sanho pun menawarkan diri menjadi pengawal pribadinya, di mana Sanho menjelaskan jika tidak ada orang lain yang akan bisa melindungi Munju selain dirinya saat ini. Lalu alasan Sanho akhirnya menerima pekerjaan ini karena tujuan mereka sama, yaitu menyatukan Korea. Dengan begitu, maka neneknya yang berada di Korea Utara akan aman dan damai. Dan akhirnya mendengar alasan tersebut, Munju pun setuju dan menjadikan Sanho menjadi pengawal pribadinya mulai sekarang. Keesokan harinya, Munju yang masih belum percaya kepada Sanho meminta Chang Hye untuk menyelidiki siapa sebenarnya Sanho. Chang Hye pun menemukan identitas Sanho, yang mana dia adalah seorang pembunuh bayaran kelas atas, dan Chang Hye juga curiga jika Sanho ada hubungannya dengan kematian Junik. Akan tetapi, Munju masih belum yakin jika Sanho terlibat. Terlebih lagi, banyak klien-kliennya yang bercerita pada Munju jika Sanho adalah seorang prajurit yang bisa diandalkan. Bahkan saat dirinya melindungi seorang putri kaya raya dari Arab, si putri itu tidak mengalami luka sedikit pun saat terjadi keributan. Kemudian, Munju kembali mendatangi Pak Im, di mana mereka mendengar informasi jika Presiden Kyung Sin berkunjung ke Cina untuk mengadakan pertemuan. Pak Im pun semakin mewanti-wanti Munju jika perang akan segera pecah karena beberapa petinggi negara Blok Timur akan menyerang Amerika. Dan ia juga yakin jika dalang dari kematian Junik yang sebenarnya adalah Amerika, karena Amerika tidak mau Korea bersatu. Pak Im pun menyuruh agar Munju selalu menjaga dirinya karena ia yakin kini Munju akan menjadi target utama Amerika jika mereka tahu Munju akan meneruskan visi dari Junik. Alhasil, untuk keamanan, keesokan harinya Munju pindah rumah, di mana di sana sistem keamanan sangat terjaga, dan terlebih lagi kamar milik Munju terhubung langsung dengan kamar sebelah, yang mana Sanho akan berada di sana nantinya. Di sini, Sanho sangat memperhatikan detail-detail kecil agar keamanan Munju terjaga. Bahkan Munju dilarang membuka pintu kaca di sana karena takutnya akan ada sniper yang mengincarnya. Nah, karena Sanho sangat protektif kepada Munju, Chang Hye dan timnya sedikit tidak terima, namun Sanho menjelaskan jika itu semua ia lakukan demi keselamatan Munju.
Setelah itu, datanglah Lim Ok ke sana untuk melihat keadaan rumah baru Munju. Lim Ok merasa curiga jika Sanho mendekati Munju karena sebuah tujuan. Nah, ternyata percakapan Lim Ok dan Chang He itu didengar oleh Sanho karena rumah itu sudah dipasangi beberapa penyadap oleh Sanho. Kemudian Lim Ok menyuruh Chang He memeriksa alat penyadap di rumahnya yang saat ini karena Lim Ok mendapatkan informasi jika rumahnya sudah disadap oleh Badan Intelijen Negara. Akibat mereka curiga Junik menjadi mata-mata. Keesokan harinya, Munju kembali melakukan kampanye di depan pendukungnya, di mana saat itu Sanho melihat ada pria mencurigakan di lantai 2. Ia langsung menyuruh Chang He mengecek pria tersebut, namun Chang He tidak mau karena menganggap sudah banyak penjaga di sana. Lalu saat akan ke lokasi selanjutnya, tiba-tiba jalanan macet karena ada truk yang kecelakaan, membuat Sanho merasa curiga dengan keadaan yang tidak biasa itu. Dan lagi-lagi, di sana Sanho melihat ada pria yang tadi ada di lokasi kampanye, membuat Sanho sadar dan menyuruh si supir untuk segera putar balik. Dan benar saja, pria itu ternyata adalah komplotan yang ingin membunuh Munju, di mana ia menyuruh kawannya untuk meledakkan truk yang kecelakaan itu. Dan di saat yang bersamaan, mobil Munju juga ditabrak oleh truk dari belakang, membuat Sanho segera membelokkan setir mobil dan akhirnya mereka selamat dari ledakan dan tabrakan. Kemudian Sanho langsung membawa pergi Munju dari kekacauan yang terjadi, sementara Michi juga berhasil dibawa pergi oleh si supir. Kemudian Sanho membawa Munju ke stasiun bawah tanah karena menganggap jika tempat itu adalah tempat teraman untuk kabur dari orang-orang yang sedang mengincar Munju. Sanho juga meminta agar Munju mematikan ponselnya agar mereka tidak bisa dilacak. Sementara Chang He yang melihat berita kecelakaan itu merasa khawatir dengan kondisi Munju. Terlebih lagi, Michi yang juga sampai di sana menjelaskan jika ia sudah berusaha menghubungi Munju namun tidak ada jawaban. Chang He pun juga berusaha menghubungi Sanho namun tidak ada jawaban juga, membuat mereka tambah panik. Mereka berdua kini sudah berada di rel kereta bawah tanah, di mana Munju bertanya bagaimana Sanho bisa tahu akan terjadi tragedi seperti tadi. Sanho menjelaskan jika ia sudah mulai curiga dengan pria yang ada di lokasi kampanye tadi, di mana pria itu juga berada di jalanan yang macet dan terlihat sedang menghubungi seseorang. Lalu Sanho pun meminta agar Munju tetap kuat menjalani aktivitasnya karena pasti akan banyak lagi bahaya-bahaya yang akan mengancamnya. Sesampainya di rumah, Chang He langsung memarahi Sanho karena mereka tidak bisa dihubungi. Sanho menjelaskan mereka mematikan ponsel agar tidak bisa dilacak. Terlebih lagi, Chang He tidak percaya dengan kecurigaan dari Sanho di tempat kampanye tadi. Maka dari itu, kini Sanho juga tidak bisa percaya kepada siapapun. Setelah itu, Sanho menghubungi rekannya untuk bertanya siapa sebenarnya klien yang meminta melindungi Munju dan siapa yang mengincar Munju. Namun rekan Sanho tidak bisa menjawab karena mereka hanya menjalankan perintah saja. Dan karena hal itulah Sanho akhirnya menyudahi kerjasama dengan mereka. Sementara Chang He mulai berbicara pada Munju jika kemungkinan semua bahaya yang datang ini berasal dari Sanho. Namun Munju tidak percaya akan hal itu dan menyuruh Chang He untuk menjalankan tugasnya saja yang ada dan tetap waspada dengan keadaan sekitar. Setelah itu, Chang He pergi ke rumah Lim Ok untuk mencari alat penyadap yang dicurigai, di mana memang benar ada beberapa penyadap yang terpasang di setiap kamar. Lalu saat mendengarkan rekaman penyadap tersebut, ternyata rekaman itu juga berada di komputer milik Jun Sang, yang membuat Chang He curiga jika Jun Sang terlibat dengan tewasnya Junik. Lalu Chang He pun memberitahukan hal itu kepada Lim Ok, di mana Lim Ok merasa tidak menyangka akan hal itu. Namun di sini Lim Ok masih merasa curiga kepada Munju karena semua harta warisan Junik kini menjadi miliknya. Alhasil, Lim Ok meminta tolong kepada Chang He untuk menyelidiki dan mengawasi gerak-gerik dari Munju. Lim Ok juga menghadiahkan jam tangan mewah kepada Chang He sebagai imbalannya. Sementara itu, Munju terlihat mimpi buruk membuat Sanho pun sadar jika Munju sedang stres. Dan akhirnya ia mengajak Munju untuk lari-lari di malam itu karena Munju sering melakukannya ketika sedang stres. Kemudian Munju bertanya tentang rumah yang sedang dihuni saat ini, apakah itu semua adalah ide dari Sanho. Sanho menjawab iya, karena rumah itu milik kenalannya yang mana sistem keamanan di sana sangat canggih. Bahkan semua kaca di rumah itu sudah anti peluru. Dan setelah itu Munju pun mengembalikan kalung pemberian pastur kepada Sanho karena Munju menganggap jika Sanho lebih membutuhkannya daripada dirinya. Keesokan harinya, Chang He mengabari Munju jika ia menemukan ponsel lain milik Junik yang sering ia gunakan di dalam mobil,
di mana ponsel tersebut kemungkinan memiliki petunjuk. Alhasil, Chang He langsung meretas ponsel itu untuk melihat isinya. Namun ketika melihat isi di dalamnya, Chang He sangat terkejut di mana ia tidak memberitahukan hal itu kepada Moon Ju. Setelah itu, Chang He pun pergi ke suatu tempat di mana saat itu Michi melihatnya, dan ketika mencoba menelepon Chang He ternyata ponselnya tidak diangkat, membuat Michi penasaran dan memutuskan untuk mengikuti kemana perginya Chang He. Sementara Moon Ju sampai di kantor dan tidak melihat keberadaan Chang He, di mana komputer yang digunakan untuk meretas ponsel tadi sudah diinstal ulang oleh Chang He, membuat Moon Ju dan San Ho pun merasa ada yang aneh. Kembali ke Chang He, saat itu ia mencoba menelepon seseorang, namun di waktu yang bersamaan, tiba-tiba ada sebuah truk yang sengaja menjatuhkan besi-besi di depan mobil Chang He, sehingga membuat Chang He kecelakaan. Michi yang melihat kejadian itu pun merasa syok dan langsung membawa Chang He ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Chang He mengatakan kepada Moon Ju jika kemungkinan Junik memang benar-benar mata-mata dari Korea Utara, membuat Moon Ju pun terkejut mendengarnya. Dan saat Moon Ju mengecek isi ponsel milik Junik, ternyata ponsel itu juga sudah di-reset oleh Chang He, membuat Moon Ju merasa heran apa yang sebenarnya Chang He sembunyikan darinya. Lalu tak berselang lama, Moon Ju mendapatkan pesan dari seseorang di mana ada foto kalung salib seperti pemberian Junik, membuat Moon Ju pun bertanya-tanya siapa orang tersebut. Orang itu juga memberikan alamat dan menyuruh Moon Ju segera ke sana. Alhasil, Moon Ju ditemani oleh San Ho pergi ke alamat yang dimaksud. Lalu saat masuk ke sana, Moon Ju sangat terkejut karena ada beberapa barang milik Junik dan juga foto Junik bersama seorang wanita dan seorang anak. Tak lama setelah itu, si anak pun datang lalu memanggil ibunya. Lalu muncullah seorang wanita bernama Kang Hana menyapa Moon Ju, di mana ia meminta waktu untuk berbicara dengan Moon Ju. Alhasil, San Ho pun mengajak anak Hana untuk bermain, di mana saat itu Hana mulai bercerita tentang hubungan dirinya dengan Junik. Hana bercerita jika anak itu adalah anak dirinya bersama Junik, di mana ternyata Hana dan anak itu menyaksikan kematian Junik di dalam gereja karena mereka berdua juga berada di sana. Hana menganggap jika Moon Ju tidak mencintai Junik karena tidak ada rasa kehilangan sama sekali di wajah Moon Ju ketika Junik tewas, berbeda dengan dirinya yang saat itu menjerit histeris ketika tahu Junik ditembak. Hana juga merasa jika Moon Ju justru senang jika Junik mati, karena ia bisa menggantikan Junik sebagai calon presiden yang baru. Hana yang sudah muak dengan Moon Ju akan segera mengumumkan ke publik jika Junik sebenarnya punya anak, dan ia juga berencana akan tinggal di rumah Lim Ok karena sebenarnya Lim Ok tahu jika Junik mempunyai anak. Dan kalung salib yang diberikan Junik kepada Moon Ju ternyata adalah kalung rancangan dari Hana karena faktanya Hana adalah seorang perancang kalung. Hana benar-benar akan menghancurkan hidup Moon Ju karena menganggap jika Moon Ju lah yang membuat Junik tewas. Saat itu, Moon Ju tidak terima dengan tuduhan tersebut, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa dan memilih untuk pergi dari sana sambil membuang kalung pemberian Junik itu. Setelah itu, Moon Ju mendatangi Lim Ok untuk menanyakan kebenaran tentang anak Junik, di mana ternyata Lim Ok memang sudah tahu dan menganggap jika ini bisa jadi senjata untuk Moon Ju supaya bisa menarik simpati masyarakat. Namun, Moon Ju tidak mau dan sudah merasa kecewa kepada Lim Ok. Kemudian, ia membatalkan persetujuannya lalu merobek surat perjanjian mereka berdua. Kemudian, Moon Ju mengancam akan membeberkan semua kebusukan dari Lim Ok karena faktanya Moon Ju sudah menyimpan semua bukti-bukti korupsi serta kebusukan yang dilakukan oleh Lim Ok selama ini. Dan jika Lim Ok tidak mau itu semua terungkap, maka Moon Ju meminta agar Lim Ok menyingkirkan Hana. Tak berselang lama, si nenek datang dan langsung memanas-manasi Moon Ju dengan berkata jika anak Junik kini sudah besar. Dan ia sangat bangga karena Junik memiliki keturunan, tidak seperti Moon Ju yang tidak bisa memberikan keturunan kepada Junik. Mendengar perkataan itu tentu saja membuat Moon Ju semakin muak dengan keluarga itu, di mana ia langsung menelepon Michi dan menyuruh Michi mendonasikan semua harta warisan yang diberikan oleh Junik, membuat si nenek dan Lim Ok pun langsung terdiam ketakutan. Keesokan harinya, Pak Im sedang mengadakan acara seminar bersama para mahasiswa, di mana saat itu Pak Im mengingatkan mereka agar segera bersiap karena kemungkinan sebentar lagi akan ada perang besar terjadi, membuat beberapa mahasiswa pun mengecam perkataan tersebut karena menganggap jika Pak Im bisa memprovokasi anak-anak muda agar berperang.
Kemudian, anak-anak yang tidak setuju tadi langsung menghajar Pak Im ketika dirinya akan pulang, di mana mereka menganggap jika Pak Im ini adalah seorang mata-mata. Beruntungnya, saat itu Pak Im tidak terluka parah meskipun dia dilarikan ke rumah sakit. Munju pun sangat khawatir dengan keadaan Pak Im, namun Pak Im mengatakan jika itu sudah biasa. Lalu tak berselang lama datang beberapa orang yang ternyata ingin menangkap Pak Im, di mana saat itu Pak Im meminta kepada Munju untuk memperingatkan masyarakat tentang adanya perang yang akan berlangsung dalam beberapa waktu lagi. Kemudian terjadi sedikit ketegangan antara Sanho dan orang-orang itu, di mana Pak Im menyuruh Sanho dan Munju untuk mundur karena ia memang sudah siap ditangkap dan meminta agar Munju segera melakukan apa yang dimintanya tadi. Sementara itu, Michi selesai menyelidiki isi di dalam ponsel milik Junik, di mana di dalamnya ditemukan beberapa percakapan antara Junik dan Anderson. Jadi saat itu pemerintah Amerika mendapatkan informasi jika ada 3 pembelot dari Korea Utara bersaksi jika memang benar ada sebuah kapal selam milik Korea Utara sedang menuju ke Samudra Pasifik untuk menyerang Amerika, di mana kapal tersebut kemungkinan dilengkapi rudal nuklir. Alhasil, mengetahui hal tersebut, pemerintah Amerika mulai panik dan segera mencari ketiga pembelot tersebut. Namun, menurut Anderson, semua itu adalah berita palsu, di mana saat akan bertanya pada semua pembelot itu, mereka malah mengakhiri hidupnya. Usaha Anderson untuk membujuk pemerintah Amerika agar tidak terpancing tidak berhasil, sehingga membuat Anderson meminta bantuan kepada Junik. Dan setelah mereka selidiki, ternyata kapal selam itu kemungkinan memang ada, dan yang membuat kapal itu ternyata seorang wanita dari Korea bernama Stella Young. Anderson mengatakan jika Stella Young adalah orang Korea, namun setelah mengecek paspornya, wajah dari Stella Young tidak ada, membuat Anderson bertanya-tanya bagaimana bisa paspor tidak memiliki foto. Alhasil, Anderson meminta bantuan kepada Junik mencari tahu siapa itu Stella Young. Dan singkat cerita, Junik akhirnya tahu siapa Stella Young, namun 2 hari kemudian dirinya malah tewas terbunuh di gereja. Kembali ke masa sekarang, Munju mencoba untuk membujuk presiden untuk memberitahu masyarakat tentang kebenaran yang terjadi. Namun sang presiden tetap tidak mau karena Munju tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Alhasil karena presiden tidak berada di pihaknya, Munju pun melakukannya sendiri ketika kampanye dilakukan, di mana ia mengungkapkan jika perang akan segera terjadi. Munju juga menyuruh agar presiden keluar dan memberitahukan kebenaran kepada masyarakat karena masyarakat butuh kepastian. Dan ternyata presiden sudah mengutus pasukan khusus untuk menangkap Munju karena Munju dianggap memprovokasi masyarakat dengan berkata seperti itu. Namun Munju tetap memperingatkan masyarakat agar bersiap dengan perang yang akan segera terjadi. Selain itu, Munju juga melakukan panggilan video dengan Anderson, di mana Anderson memperkenalkan diri sebagai Menteri Luar Negeri Korea yang mengatakan jika perkataan Munju memang benar, jika perang akan terjadi sebentar lagi. Amerika akan menyerang Korea Utara menggunakan nuklir, di mana serangan tersebut akan membuat Korea Selatan terkena dampaknya juga. Sementara di sisi lain, ada seorang sniper yang berada di gedung sebelah, di mana ia mendapatkan perintah untuk menembak Munju sesuai arahannya. Alhasil, kekeosan pun mulai terjadi di mana saat itu pasukan khusus mulai merangsak masuk ke tengah masyarakat untuk menangkap Munju. Beruntungnya saat itu Sanho datang menggunakan kendaraan lapis baja menghalangi pasukan khusus dan si penembak jitu, di mana saat itu Sanho sadar jika ada sniper di gedung sebelah dan langsung membawa Munju kabur menggunakan kapal. Akan tetapi meski sudah kabur menggunakan kapal, si sniper itu masih bisa mengenai sasaran, di mana saat itu Sanho dan Munju terkena pelurunya. Alhasil, setelah sampai di tempat aman, Sanho langsung mengobati luka goresan peluru di tangan Munju, di mana saat itu Sanho menyuruh agar Munju menahan rasa sakitnya. Sementara Munju menyadari jika perut Sanho juga terluka akibat peluru tadi, namun Sanho masih bisa menahannya. Di sisi lain, presiden akhirnya keluar dan membuat konferensi pers, di mana ia mengatakan kepada masyarakat agar tak langsung percaya dengan provokasi dari Munju. Namun di saat yang bersamaan, muncul berita wawancara dengan Anderson membuat pemerintah Amerika semakin geram dan akan tetap menyerang Korea Utara sesegera mungkin. Sementara itu, Sanho membawa Munju ke sebuah rumah persembunyian yang biasa Sanho gunakan untuk bersembunyi di sana. Mereka berdua mulai dekat, di mana Sanho mengajarkan cara menggunakan pistol kepada Munju. Lalu mereka berdua pun larut dalam kebersamaan, di mana mereka melakukan bercocok tanam di malam tersebut.
Nah, saat melakukan hal itu, Munju sempat melepaskan kalung milik Sanho, di mana ternyata di dalam kalung itu sudah terpasang alat penyadap yang dipasang oleh Munju beberapa hari sebelumnya. Keesokan harinya, pemerintah Amerika akhirnya menemukan informasi jika kapal selam milik Korea Utara itu tidak ada nuklirnya, membuat Presiden Amerika sangat marah kepada Menteri Pertahanan yang sudah memutuskan untuk menyerang Korea Utara akibat berita hoak yang beredar. Namun Menteri Pertahanan itu kembali membujuk Presiden jika apa yang sudah mereka lakukan benar, karena kemungkinan Korea Utara memang melakukan ini semua untuk mengecoh mereka. Dan benar saja, media Korea Utara memberitakan jika pemerintah mereka mengecam keras perbuatan Amerika, di mana hal itu membuat Presiden Amerika tambah geram dan langsung menghubungi Presiden Korea, di mana ia menyuruh agar menyingkirkan Munju karena Munju sangat mengganggu, di mana mereka akan tetap memerangi Korea Utara. Di sisi lain, Michi mengabarkan kepada Munju jika Chang He sudah siuman. Kemudian, Chang He mulai berbicara kepada Munju jika ia menemukan sesuatu di dalam ponsel milik Junik. Dan ketika dibuka oleh Munju, dirinya sangat terkejut karena Junik memang mata-mata dari Korea Utara, karena ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah Korea Utara di video tersebut. Lalu karena penasaran dengan nomor telepon itu, saat itu Chang He memberikan pesan kepada nomor tersebut di mana nomor itu membalas dan ingin bertemu dengan Chang He di suatu tempat. Itulah mengapa saat itu Chang He langsung buru-buru pergi ke lokasi. Dan ternyata lokasi yang didatangi oleh Chang He adalah rumah Kang Hana, membuat Sanho curiga jika Stella Young itu adalah Kang Hana. Terlebih lagi, Sanho tahu dari anaknya jika mereka sering bepergian ke luar negeri bersama. Sementara itu, kini Kang Hana sudah tinggal bersama Lim Ok, di mana saat itu dirinya merasa sangat senang karena anaknya yang bernama En Song bisa sering bertemu dengan neneknya. Kang Hana juga mengungkapkan jika dirinya sudah tahu fakta jika ternyata Junik bukanlah anak kandung dari Lim Ok. Sementara itu, Michi mengabari Munju jika ternyata rumah yang ditempatinya saat ini sudah disadap, yang mana tersebar sebuah rekaman percakapan antara Munju dan Sanho ketika mereka sedang bercocok tanam tadi malam. Media mulai memberitakan jika hubungan mereka berdua memang sudah terjalin lama, dan kematian dari Junik kemungkinan ada hubungannya dengan mereka berdua. Alhasil, Sanho pun langsung mencari tahu keberadaan penyadap tersebut, namun tentu saja ia tidak menemukannya. Karena faktanya penyadap itu berada di kalung miliknya, di mana Munjulah yang telah memasangnya. Dan ternyata itu semua adalah perbuatan dari Lim Ok yang membuat Hana merasa sangat senang ketika tahu tentang berita tersebut. Kembali ke mereka berdua, saat itu Munju mulai menenangkan Sanho dengan berkata jika ia tidak masalah dengan rekaman tersebut, karena memang ia ingin melakukannya. Kemudian, Sanho mengatakan jika mereka berdua harus kabur malam ini karena akan ada kapal yang bisa membawa mereka menuju Mongolia. Namun, ternyata hari itu akan terjadi badai besar di laut Mongolia, sehingga membuat Sanho pun kesal kepada rekannya karena merasa telah dibohongi. Alhasil, Sanho memutuskan untuk memberi pelajaran rekannya itu, di mana ia meminta pada Munju untuk menunggunya di sana sebentar lagi. Lalu, Sanho langsung menemui rekannya itu dan menghajarnya. Sanho mengira jika alat penyadap di rumah itu ulah dari rekannya tersebut. Namun rekannya itu mengatakan jika ia tidak tahu apa-apa. Lalu tak berselang lama datanglah Un Hak dengan pasukannya, di mana ia mengungkapkan jika Sanho adalah orang yang disuruh oleh Kim Han Sang, pemimpin Korea Utara, untuk melindungi Munju. Un Hak mengira jika Sanho memang sengaja mendekati Munju, dan ketika sudah mendapatkannya, Sanho akan menghancurkan Munju dari belakang. Mendengar hal tersebut, Sanho pun sangat terkejut karena ternyata kliennya itu adalah pemimpin Korea Utara saat itu. Kemudian, Sanho mencoba melawan balik, namun Un Hak mengancam dengan menggunakan nenek Sanho yang berada di Korea Utara, membuat Sanho pun akhirnya menyerah, dan di saat itu tidak sengaja kalung miliknya jatuh dan terinjak, di mana Sanho menyadari jika ada alat penyadap di dalamnya. Dan semua percakapan tadi ternyata sudah didengar oleh Munju, membuat Munju merasa kecewa dengan Sanho. Dan karena Sanho ingin meluruskan kesalahpahaman terhadap Munju, akhirnya ia melawan balik saat berada di dalam lift dan bisa kabur dari sana. Akan tetapi saat itu Munju sudah kabur dari rumah karena ia sudah tidak percaya lagi kepada Sanho. Sementara Sanho yang sudah sampai di rumah menyadari jika Munju sudah tidak ada, di mana saat itu ia mencari keberadaannya sampai ke hutan.
Munju saat itu begitu kecewa kepada dirinya sendiri karena ia sudah bodoh bisa tertipu oleh Sanho. Namun tiba-tiba Munju mendapatkan sebuah pesan dari orang misterius yang memberitahu jika kapal selam milik Korea Utara sudah mendekati Samudra Pasifik. Membuat Munju pun bertanya siapa orang tersebut. Orang itu tidak menjawab dan hanya menyuruh Munju untuk datang ke pelabuhan Gemsol besok. Di saat yang bersamaan, Sanho kembali menemui rekannya di mana ia mengancam membunuh rekannya itu jika tidak memberitahu siapa Stella Yong. Namun rekannya itu tidak tahu siapa Stella Yong, membuat Sanho meminta agar dia segera mencari tahu siapa itu Stella Yong. Keesokan harinya, Munju pergi ke pelabuhan Gemsol bersama Chang Ho, di mana saat itu Munju menyadari ada orang yang mengikuti mereka. Dan ketika mengecek, ternyata itu adalah Sanho, di mana Munju mengatakan jika ia sudah tidak percaya lagi kepada Sanho dan tidak akan membutuhkannya lagi. Sanho menjawab jika sebenarnya Sanho lah yang membutuhkan Munju, namun karena Munju sudah terlanjur kecewa, ia pun tidak mau bertemu lagi dengannya. Lalu saat akan pulang, Munju meminta Chang Hee berhenti di tengah jalan karena Munju ingin menyendiri sebentar. Saat itu Munju langsung muntah-muntah, di mana Munju menyadari jika di saku jaketnya ada sebuah ponsel yang memang sengaja ditinggalkan oleh Sanho. Sementara itu Sanho masih mencari tahu siapa sebenarnya sosok Stella Yong, di mana saat itu Sanho mencari kecocokan si Stella Yong dengan sosok Kang Hana. Sementara Kang Hana sendiri terlihat sedang bersiap karena dirinya akan muncul ke publik dan mengumumkan jika dirinya merupakan istri Junik dan Junik juga mempunyai seorang anak darinya. Saat itu Hana juga membawa sebuah ballpoint beracun dan juga sebuah pil obat. Lalu Hana pun langsung digerubungi wartawan di mana ia mengungkapkan kebenaran tentang hubungannya dengan Junik. Selain itu, Hana juga merasa jika kematian Junik ada hubungannya dengan Munju dan juga Sanho. Sementara itu, Michi menemui seorang pengacara bernama Jose Kim yang berasal dari Argentina, di mana Kim ini akan dipertemukan dengan Munju. Kim merupakan pengacara Junik yang ada di Argentina karena faktanya Junik pernah membeli 4 lahan tanah untuk dijadikan bisnis di sana, dan kekayaan bisnis itu sekarang sudah mencapai 2 triliun won. Nah, ketika mendengar kabar Junik yang tewas terbunuh, Kim pun langsung pergi ke Korea untuk menemui istrinya yaitu Munju agar harta kekayaan dari perusahaan milik Junik bisa diwariskan. Akan tetapi masalahnya, orang yang menangani masalah properti perusahaan Junik adalah Stella Yong. Namun, Kim menawarkan bantuan karena yang tahu tentang bisnis dari Junik itu adalah dirinya. Munju pun setuju dengan bantuan dari Kim tersebut, bahkan ia akan memberikan Kim komisi 5% dari seluruh hasil kekayaan perusahaan tersebut, membuat Kim pun terkejut. Dan akhirnya, mereka pun sepakat dengan kerjasama tersebut dan juga akan mencari tahu siapa Stella Yong. Di sisi lain, Hana yang sedang menyendiri tiba-tiba didatangi oleh Sanho yang tentu saja membuat Hana ketakutan. Sanho menduga jika Hana adalah Stella Yong, namun Hana sama sekali tidak tahu dengan nama tersebut. Namun, Sanho masih percaya jika Hana ini adalah Stella Yong, di mana setelah mengorek semua informasinya, ternyata Sanho sadar jika Hana bukanlah Stella Yong yang ia cari. Karena di hari pembelian bahan kapal selam, Kang Hana berada di Korea sedangkan Stella Yong bertemu dengan petinggi Valkyrie di New York. Dan ternyata saat itu Junik juga pernah curiga jika Kang Hana adalah Stella Yong, membuat Hana pun kini mulai panik karena Sanho curiga jika Hana mengetahui siapa Stella Yong yang sebenarnya. Kemudian Hana pun mencoba mengakhiri hidupnya dengan obat yang ia bawa, namun Sanho langsung menghentikannya, membuat Hana akhirnya mengeluarkan ballpoint beracunnya. Namun saat itu, Sanho bisa melawan dan melumpuhkan Hana. Sanho lalu mengatakan jika dirinya bisa melindungi Hana jika Hana mau mengatakan siapa Stella Yong yang sebenarnya. Setelah itu, Sanho mendatangi anak dari Eun-hak yang masih dirawat di rumah sakit, di mana saat itu Sanho mengancam Eun-hak untuk menghentikan apa yang Eun-hak lakukan dengan menuduh Munju sebagai mata-mata dan juga pembunuh Junik. Faktanya, Eun-hak sengaja melakukan itu semua karena dirinya juga ingin perang benar-benar terjadi. Namun, Eun-hak tidak takut dengan ancaman dari Sanho dan akan tetap melakukan tugasnya agar perang itu benar-benar terjadi. Sementara itu, Munju mendatangi Pak Im dan mengajaknya untuk pergi dari Korea karena situasi kini semakin genting. Namun, Pak Im menolak dan menyuruh agar Munju saja yang pergi. Namun saat itu, tiba-tiba saja Munju menodongkan pistol ke arah Pak Im dan membawanya ke tepi tebing. Munju lalu bertanya sebenarnya apa tujuan Pak Im.
karena Munju terlambat menyadari jika Pak Im inilah orang di balik nomor yang ada di kartu milik si pria pembunuh Junik dan juga Pastur. Munju mengira jika Pak Im selalu memanfaatkan Junik dan juga dirinya. Pak Im pun lalu mengatakan yang sebenarnya jika dirinya memang sengaja menyingkirkan Junik karena ia sudah tahu jika Junik adalah seorang mata-mata. Selain itu, ia juga tahu jika ayah Munju adalah seorang pembelot dahulunya. Makanya sejak kecil Munju langsung dibawa oleh ibunya ke Amerika karena sang ibu tidak mau nama anaknya tercoreng akibat perbuatan ayahnya. Pak Im yang berhasil melepaskan ikatannya berusaha menyerang Munju, namun beruntungnya saat itu Sanho datang dan langsung menembak bahu Pak Im. Setelah itu, Pak Im disuruh untuk menelepon Stelayong dan mengatakan jika Munju akan kabur melalui pelabuhan Mure, di mana saat itu Munju tetap menuju ke sana agar dirinya tahu siapa sebenarnya Stelayong, orang di balik semua ini. Sementara untuk Sanho, kini pergi ke rumah Lim Ok untuk mengamankan Ensong, anak dari Kang Hana. Singkatnya, Munju akhirnya bertemu dengan sosok Stelayong yang ternyata adalah Lim Ok. Saat itu, Lim Ok juga datang bersama Kang Hana, yang mana Kang Hana adalah bawahan dari Stelayong atau Lim Ok. Dan tujuan sebenarnya Munju melakukan itu semua adalah untuk menjebak Lim Ok mengaku jika dirinya lah yang telah membunuh Junik, di mana sudah terpasang kamera tersembunyi di tempat tersebut. Namun, di sini Lim Ok tidak mengaku dan hanya mengatakan jika Junik bukan anak kandungnya. Namun meski begitu, sebenarnya ia sangat sayang dengan Junik, akan tetapi sejak Junik menikah dengan Munju, dirinya jadi berubah dan tidak bisa diatur sesuai keinginannya. Kemudian, Lim Ok menyuruh Hana untuk membunuh Munju, namun saat itu Hana tidak mau dan justru akan menembak Lim Ok karena kini ia sudah bekerja sama dengan Sanho. Dan faktanya, ternyata dulu Junik sudah tahu jika ibunya adalah sosok Stelayong yang ia cari. Sementara itu, di lokasi Unhak datang dan menangkap mereka semua, namun saat itu tiba-tiba Sanho datang melemparkan bom asap sehingga mereka semua bisa kabur dari pasukan yang dibawa oleh Unhak. Sanho langsung membawa Munju melompat ke laut agar bisa kabur dari mereka, yang membuat Unhak merasa kesal dan menyuruh para polisi segera menangkap Munju dan juga Sanho, di mana saat itu Michi ternyata sudah bersiap dengan kapal di bawah sana. Singkatnya, kapal yang dibawa Michi akhirnya tertangkap oleh polisi, namun tidak ada Munju dan juga Sanho di sana. Mereka berdua kini sudah berada di dalam mobil, walaupun saat itu banyak sekali pengecekan di jalanan akibat mereka berdua kini menjadi buronan. Namun, Sanho bisa memutar balik mobilnya dan meloloskan diri. Sementara Pak Im dibawa ke kantor polisi, di mana di sana ia tersenyum senang karena merasa sudah aman. Di sisi lain, terlihat Jun Sang ternyata sudah kembali lagi ke Korea. Sementara Lim Ok saat itu mengingat kenangan masa kecilnya dulu, di mana ternyata ia hidup di bawah penjajahan Amerika Serikat. Dan untuk menuntut dendam, ia merencanakan agar perang benar-benar terjadi. Terlebih lagi, ia ingin menghancurkan Amerika. Bahkan dirinya sempat bertemu dengan salah satu raja Timur Tengah untuk merencanakan sesuatu. Munju dan Sanho kini bersembunyi di sebuah rumah terpencil yang sangat jauh dari kehidupan manusia, di mana saat itu Sanho mulai bercerita jika awalnya ia tidak tahu siapa klien yang menyewanya. Munju juga meminta maaf karena ialah yang telah menaruh penyadap di kalung milik Sanho, di mana ternyata penyadap itu juga terhubung ke server milik Lim Ok, sehingga Lim Ok bisa memiliki rekaman suaranya itu. Mereka pun lalu saling meminta maaf atas semua kesalahpahaman yang terjadi, di mana Sanho ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Munju. Namun, mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan semua masalah agar mereka bisa menjalani hidup dengan tenang. Nah, saat mereka berpelukan, Munju teringat dengan perkataan Junik ketika ia peluk di gereja saat itu, di mana Junik mengatakan Peach, yang itu adalah nama anak mereka yang gugur. Alhasil, Munju pun pergi ke kuil tempat di mana abu anaknya itu disimpan, di mana di dalam gucinya terdapat sebuah flash disk yang di dalamnya berisi semua bukti transaksi aneh yang dibuat oleh Lim Ok. Sementara itu, mulai terjadi keretakan hubungan antara Presiden dan juga Unhak. Presiden tidak suka dengan cara Unhak yang telah memfitnah Munju sebagai pembunuh Junik. Dan terlihat Lim Ok sedang kebingungan mencari keberadaan Hana dan juga Ensong cucunya karena tidak ada di rumah, di mana ternyata saat itu Hana dan Ensong bersembunyi di sebuah tempat yang sepertinya itu ada di ruangan rahasia gereja. Di sisi lain, karena Lim Ok sudah tidak membutuhkan Pak Im lagi, ia pun menghabisi nyawanya dengan meracuninya saat berada di dalam ruangan interogasi.
Lalu Eun-hak menemui Lim Ok, di mana ternyata Eun-hak sudah tahu semua masalah yang terjadi karena ia tahu dari Jun-sang jika ibunya lah yang sering menghubungi nomor dari Korea Utara, bukan Junik. Eun-hak lalu mengajak Lim Ok bekerja sama untuk menyingkirkan Munju karena kini tujuan mereka sama, yaitu perang benar-benar terjadi. Setelah itu, Lim Ok menemui Jun-sang yang saat itu bertanya mengapa Lim Ok tega membunuh Junik. Lim Ok menjawab jika Junik bukanlah anaknya dan satu-satunya anaknya hanyalah Jun-sang. Jadi, ia tidak masalah jika kehilangan Junik. Sementara itu, Kim membeberkan semua hal yang sudah didapatkan oleh Junik saat itu kepada Anderson dan juga Sanho, di mana Lim Ok ternyata adalah seorang yang licik karena dirinya sengaja memfasilitasi semua pihak dengan senjata seolah-olah dirinya ingin semua negara berperang. Ia bahkan mulai mempengaruhi Raja Idisa, negara Timur Tengah yang memang bermusuhan dengan Amerika. Setelah itu, Jang He datang memberitahu Munju jika Michi sudah dibebaskan karena tidak terbukti bersalah, di mana Jang He akan segera menjemputnya. Namun ketika Michi baru keluar dari kantor polisi, dirinya langsung ditabrak oleh mobil tidak dikenal. Saat Jang He sampai, ia kehilangan Michi karena kata seseorang di sana Michi sudah dibawa oleh ambulan. Munju yang mengetahui hal itu langsung sadar jika ini semua adalah perbuatan dari Lim Ok. Dan benar saja, saat itu Lim Ok mengirimkan video Michi di mana Lim Ok mengancam Munju untuk membawa Eun-sung padanya. Jika tidak, maka Michi akan kehilangan nyawanya. Namun saat itu, Munju justru menyuruh Hana dan anaknya itu kabur karena Munju akan menyelesaikan semua masalah ini sendiri. Hana lalu mengatakan jika Munju tidak akan mungkin bisa menghentikan perang ini karena Raja Idisa sudah terhasut oleh Lim Ok jika dirinya lah yang akan memulai perang ini kepada Amerika dengan menggunakan kapal selam yang ia beli dari Korea Utara. Ancaman dari Raja Idisa itu sontak membuat semua petinggi Amerika cemas karena perang akan benar-benar terjadi sebentar lagi. Presiden Korea pun juga kini merasa khawatir jika perang akan benar-benar terjadi, di mana saat itu ia meminta kepada bawahannya untuk dipertemukan dengan Munju secara diam-diam tanpa diketahui oleh Eun-hak. Sementara itu, Hana akhirnya akan kabur ke Australia dengan anaknya, di mana sebelum pergi, Hana menjelaskan jika kalung yang Hana miliki adalah kalung palsu, karena kalung yang asli hanya dimiliki oleh Munju. Hana membuat replika kalung itu karena ia merasa cemburu Junik malah memberikan kalung itu kepada Munju. Setelah itu, Munju menelepon Anderson dan meminta tolong untuk membekukan rekening milik pemerintah Korea Utara agar transaksi pembelian kapal selam itu tidak terjadi. Kemudian, Munju menelepon Sanho, di mana saat itu Sanho baru saja mengantarkan Hana. Munju meminta agar Sanho menemui presiden dan menyuruhnya untuk membujuk presiden Amerika membekukan semua rekening agar transaksi penjualan kapal selam tidak terjadi. Sementara Munju akan menemui Lim Ok karena ia harus menyelamatkan Michi. Singkatnya, Munju akhirnya bertemu dengan Lim Ok yang saat itu akan pergi menyusul kapal selamnya, di mana Munju mengungkapkan jika semua harta milik Junik akan diserahkan kepada Lim Ok. Jadi Lim Ok tidak perlu lagi mengurung cucunya agar mendapatkan harta tersebut. Akhirnya Lim Ok pun mengerti dan langsung akan membebaskan Michi sesuai janjinya. Singkatnya, mereka sampai di kapal yang akan Lim Ok gunakan untuk menyusul kapal selamnya, di mana saat itu Lim Ok langsung menyiksa Munju dan mengikatnya agar tidak bisa kabur. Setelah itu, Jun-sang membawa Munju ke tempat lain, di mana saat itu Munju mulai membujuk Jun-sang agar melakukan sesuatu karena kini ibunya sudah mulai menggila. Namun saat itu, Jun-sang malah kesal kepada Munju dan menyuruhnya untuk diam saja. Setelah itu, Munju dibawa ke ruangan Lim Ok, di mana di sana Lim Ok akhirnya bercerita bagaimana dirinya bisa menjadi seorang Stelayong. Jadi, dahulu saat Lim Ok masih ada suaminya, dirinya mulai terpojok karena suaminya dinyatakan korupsi. Dan untuk bertahan, Lim Ok akhirnya mulai mendekati para petinggi-petinggi negara lain agar dirinya bisa mendapatkan privilege. Nah, mimpi dari Lim Ok sejak kecil adalah dirinya bisa menjadi seorang diktator yang bisa membalaskan dendam kepada para penjajah yang dulu membuat Lim Ok menderita saat dirinya masih kecil. Oleh karena itu, ia mulai mendekati Raja Idisa dan memanfaatkannya untuk membeli kapal selam dari Korea Utara untuk memerangi Amerika. Dengan mengadu domba begitu, Lim Ok tidak akan terkena dampaknya dan ia hanya akan santai melihat perang yang terjadi antara blok timur dan blok barat. Sementara itu, Sanho malah menemui Eun-hak terlebih dahulu, di mana ia langsung mengancam Eun-hak menggunakan pistol dan juga bom.
Ia menggunakan Eunhak untuk memancing presiden agar mau berbicara kepadanya. Saat itu, Eunhak meminta agar presiden tidak menuruti permintaan Sanho. Namun, presiden justru keluar karena menganggap jika kemungkinan Sanho akan membawa informasi penting. Akhirnya, Sanho melepaskan bom yang ada di tubuh Eunhak dan kembali mengingatkan kepada presiden tentang kejadian yang terjadi di tahun 2007. Lalu, presiden pun mengajak Sanho berbicara di dalam berdua, di mana saat itu presiden mengingat apa yang terjadi di tahun 2007 itu. Ternyata, saat itu presiden dan Moon-ju berhasil menyatukan beberapa negara besar untuk berdamai seperti Amerika, Korea Utara, dan IDISA. Namun, sekarang semuanya berubah ketika Lim Ok mengadu domba mereka semua, di mana saat itu Eunhak berusaha menyuruh agar presiden tidak percaya dengan perkataan Sanho. Namun, presiden justru akan menyingkirkan Eunhak karena Eunhak jugalah dalang yang mengakibatkan ini semua terjadi. Alhasil, Eunhak langsung ditangkap. Sementara di kapal, Lim Ok menunjukkan sebuah koper yang mana itu adalah detonator nuklir yang ada di kapal selam Korea Utara. Lim Ok percaya jika Raja IDISA tidak akan mungkin menekan tombolnya untuk memulai perang. Jadi dirinya sengaja membawa koper cadangan yang nantinya akan menekan tombol tersebut setelah memasukkan kodenya. Sehingga Amerika berpikir jika Raja IDISA lah yang telah menyerang mereka. Sementara itu, Anderson bertemu dengan Presiden Amerika di mana ia menjelaskan semua yang sedang terjadi saat ini dan menyuruh agar Presiden Amerika membekukan rekening Korea Utara agar semua transaksi jual beli kapal selam tidak terjadi. Alhasil setelah penjelasan yang begitu detail, Presiden Amerika pun setuju dan langsung memblokirnya. Sementara itu, Jun Sang menemui ibunya di mana ia membawa surat penangkapan dari sang ibu karena ternyata ia sudah bekerja sama dengan Moon-ju, di mana Jun Sang sudah muak dengan kelakuan ibunya yang sudah kelewat batas. Sebenarnya, Jun Sang sudah tahu dari lama jika ibunya berbuat seperti itu karena dirinya lah yang memasang alat penyadap di rumah mereka. Saat itu, Lim Ok langsung menyuruh anak buahnya datang untuk menangkap Jun Sang. Namun saat itu Jun Sang memberikan kunci borgol kepada Moon-ju dan menodongkan pistol. Alhasil, setelah itu Jun Sang pun membawa Moon-ju keluar dari kapal yang ternyata saat itu kapal tersebut sudah dikepung oleh pasukan khusus yang dikirim oleh presiden. Alhasil, Lim Ok menyuruh bawahannya segera mengerahkan prajurit bayaran untuk menyingkirkan mereka semua. Sementara Jun Sang akan membawa Moon-ju ke ruangan milik ibunya karena di sana mereka bisa menghubungi pemimpin Korea Utara menggunakan telepon yang ada di kamar itu. Mereka harus membujuk pemimpin Korea Utara agar memutarbalikkan kapal selamnya sebelum sampai ke Samudra Pasifik. Namun sayangnya saat itu Jun Sang tertimpa kakinya sehingga ia menyuruh agar Moon-ju pergi sendiri ke kamar tersebut dan melakukannya. Nah, saat Moon-ju mulai terpojok karena dikejar oleh bawahan Lim Ok, tiba-tiba saja Sanho datang karena ia ke sana bersama para pasukan khusus yang dikirim oleh presiden. Moon-ju pun merasa sangat senang dengan kehadiran Sanho. Lalu mereka langsung pergi ke kamar Lim Ok. Kemudian Moon-ju langsung menelepon pemimpin Korea Utara Kim Han-sang dan menceritakan semuanya jika mereka semua kini diadu domba oleh Lim Ok. Moon-ju meminta agar Kim Han-sang memutar balik kapal selamnya agar perang tidak terjadi. Namun masalahnya walaupun kapal selam diputar balik, namun kuncinya ada di koper itu. Dan jika tombol di koper itu ditekan, maka rudal nuklirnya akan meluncur. Alhasil, Moon-ju langsung bergegas berusaha merebut koper tersebut dari tangan Lim Ok. Saat itu, Lim Ok terlihat akan kabur dari kapal, di mana ia juga akan menekan tombolnya agar rudal bisa meluncur dan perang akan terjadi. Moon-ju yang menuju ke sana sempat dihadang oleh bawahan Lim Ok. Beruntungnya, Sanho datang menyusul dan berhasil melumpuhkan bawahan Lim Ok itu. Sementara, Lim Ok mulai membuka kopernya dan memasukkan kodenya. Lalu ketika akan menekan tombolnya, Sanho langsung menembak hingga Lim Ok gagal menekan tombol tersebut. Namun sayangnya, meskipun Lim Ok tidak menekan tombolnya, namun rudal itu akan tetap meluncur dalam waktu yang sudah ditentukan karena kode sudah dimasukkan oleh Lim Ok. Dan karena tujuan Lim Ok sudah tercapai, ia pun langsung membuang kunci kopernya lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Alhasil, Sanho dan Moon-ju kembali menelepon Kim Han-sang, di mana Han-sang mengatakan jika ada satu kunci lagi yang bisa menonaktifkan nuklirnya yang kemungkinan ada di ruangan kendali. Namun masalahnya, mereka tidak tahu kode sandinya, di mana kemungkinan sandinya sama dengan yang ada di koper milik Raja IDISA.
Akhirnya, Muncu menelepon Raja Idisa dan menjelaskan detail yang sedang terjadi saat ini, di mana ia meminta kode sandi nuklirnya. Alhasil, karena Raja Idisa sadar jika dirinya telah diadu domba oleh Lim Ok, ia pun memberikan kodenya di mana Sanho langsung memasukkan kode tersebut yang ternyata berhasil. Namun sayangnya, ternyata kapal tersebut sudah diset akan meledak oleh Lim Ok dalam beberapa menit lagi, di mana ketika Sanho meninggalkan pijakan di ruangan tersebut, maka bomnya juga akan meledak. Akhirnya, Sanho memilih untuk tetap di sana seperti apa yang ia lakukan dulu saat menolong Muncu di kereta api. Sanho langsung mengunci pintu ruangan tersebut, di mana Muncu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Sanho. Kemudian, Sanho menyuruh agar Muncu mengatakan pada pemimpin pasukan agar mengirimkan tim penjinak bom ke sana. Akhirnya, Muncu segera lari ke bawah dan memberitahu pemimpin pasukan, namun sayangnya Sanho berbohong pada Muncu karena tidak ada tim penjinak bom di sana, yang membuat Muncu langsung dibawa keluar dari kapal itu karena mereka sudah tidak punya banyak waktu. Sanho pun lalu menghubungi Muncu melalui walkie-talkie, di mana ia menyuruh Muncu untuk pergi bersama mereka karena Sanho akan baik-baik saja. Alhasil, Muncu pun langsung dibawa pergi dari kapal tersebut, di mana ternyata Sanho berhasil keluar dari ruangan itu sebelum bomnya meledak. Muncu yang tidak tahu jika Sanho selamat hanya bisa menangis mengira Sanho sudah tewas. Akibat perjuangan dari mereka, akhirnya Raja Idisa memutuskan untuk berdamai lagi dengan Amerika. Kemudian, Muncu dikeluarkan dari partai yang membuatnya tidak lagi menjadi calon presiden. Ia lalu menjelaskan kepada media tentang hubungannya dengan Sanho, di mana menurut Muncu hubungan itu tidak salah karena ia sudah menjadi seorang janda setelah ditinggal mati oleh Junik. Setelah itu, Muncu bertemu presiden, di mana presiden mengucapkan terima kasih kepada Muncu karena secara tidak langsung mereka berdua ini bekerja sama untuk menggagalkan perang besar. Sementara itu, Michi sedang dirawat, di mana sebenarnya ia meminta Muncu untuk mencalonkan diri lagi menjadi presiden. Namun, Muncu menolak karena ia sudah tidak memenuhi kriteria lagi. Namun saat itu, presiden kembali menghubungi Muncu dan menyuruhnya maju lagi sebagai calon presiden, karena menurut si presiden, hanya Muncu lah yang mengerti keadaan masyarakat saat ini. Sementara di tempat yang jauh, Sanho terlihat mengubur kalung milik Muncu seolah-olah dirinya ingin melupakan sosok Muncu. Di akhir film, Muncu akhirnya benar-benar maju lagi sebagai calon presiden dengan pendukung yang sangat banyak. Dan film pun tamat.